Tangganya tangga besi, belum sempat bangun gigit anjing, anjingnya rabies, habis itu. Lo betul nggak? Sudah menderita karena ketidakadilan, nggak boleh nuntut, nggak boleh apa-apa. Sekarang harus dirugikan lagi. Itulah firman Tuhan. Nah, kalau kita mau hidup seperti itu, nggak akan ada masalah dalam hidup kita. Percayalah, setan tidak akan pernah bisa mengganggu, menggoda kita. Tidak akan. Maka kekompakan akan kita pertahankan. Saya cuma cerita ini, saudara. Tanya pada semua orang. Ini dalam minggu ini, saya itu dihubungi lagi oleh bendahara saya, yang jadi bendahara saya selama 16 tahun. Dari tahun 73 sampai 80 berapa itu, 86. Saya kaget dihubungi saya lagi. Saya tanya, anakmu berapa begini? Dia itu bendahara saya. Tahun 73 itu saya buka sebuah kas namanya Pelaku Ulangan 26 ayat 12. Belum ada pendeta yang seperti itu. Jadi semua orang perpuluhan dia ngelola. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kalau saya ditanya orang, saya kenal seseorang, lalu saya belum lama ini waktu di Amerika, begitu pun ada orang yang saya nggak pernah ketemu 32 tahun. Ternyata di sana, jadi waktu kami makan sama-sama, itaduan nostalgia. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Maaf, semua mulai hanya untuk Tuhan. Dengarkan. Karena saya dari dulu selalu menjaga hubungan dengan orang. Kalau orang itu ngajak ribut, saya mundur. Maka itu kalau saya kemana saja, saya ketemu orang heran. Jadi kamu kenal sudah lama sudah? Kamu tahu sudah lama sudah? Dari tahun sekian. Karena ayat itu yang saya pakai. Dalam kerjasama, dalam pelayanan pun, di mana saja saya melayani. Karena saya jaga. Saya nggak mau bodoh. Untuk menguntungkan papa di surga saya belum bisa banyak. Gobloknya saya kalau saya menguntungkan iblis. Betul? Kan satu hal yang sangat jahat. Iblis gak pernah buat apa-apa untuk saya. Ngapain saya untungkan? Tuhan yang buat segitu banyak. Kenapa saya gak mau untung? Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang mengikuti eksekusi Sumiasih dengan Sugeng berapa hari ini, minggu yang lalu. Saya ngikut. Waktu Asti ini dihukum mati tahun 2005 lalu saya ngikuti. Kenapa saya selalu tertarik mengikuti orang-orang dieksekusi mati, saudara? Itu membuat saya bisa tambah bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bukankah semua kita divonis mati karena dosa kita? Ya, betul kan? Tapi karena Tuhan Yesus menggantikan posisi kita, sehingga kita bebas. Bisa bayangkan? Maka itu mari kita mensyukuri anugerah. Saudara, ini konsep yang saya pakai. Kenapa saya nggak bisa ribut? Nggak mau ribut dengan banyak orang, dengan semua orang. Karena saya pun berdosa. Kalau kita suka ribut, suka tersinggung, berarti kita menganggap aku paling benar, kamu yang salah. Betul nggak? Orang yang suka tersinggung itu konsepnya aku benar, kamu yang salah. Makanya itu aku nggak suka dengan cara siapa kita berkata kita benar. Nggak ada orang benar di antara kita semua. Untuk itu kekompakan kita jaga. Nanti di rumah baca Markus 2. Nggak ada waktu saya menerangkan. Markus 2 ayat 1 sampai selesai perikop itu. Kita tahu ada sebuah kisah yang luar biasa. Hari itu Yesus di sebuah rumah. Dia ada di rumah. Lalu orang berjubel. Sampai dikatakan di depan pintu pun nggak ada tempat. Jadi untuk orang masuk miring pun sudah nggak bisa. Penuh semua sesak sampai ke semua ruangan. Markus 2. Tiba-tiba datang rombongan, bukan satu orang. Enggak dijelaskan oleh Markus berapa jumlahnya, tapi yang jelas 4 orang memikul satu tempat tidur dan 1 orang lumpuh. Berarti ada 5 orang harus masuk bersama. Kalau 5 orang berdiri dempet-dempet masih oke. Ini 5 orang nggak bisa berdiri dempet-dempet karena harus gotong 1 orang lumpuh. Lihat kekompakan di sini. Bisakah 4 orang itu berkata gini, salah satunya atau salah duanya, sudahlah, lain kali saja, toh Yesus masih ada. Ngapain kita repot-repot sekarang? Bisa nggak mereka berkata seperti itu? Bisa.
Tapi kenapa mereka nggak mau dan tetap memaksa harus hari ini? Harus hari ini. Karena mereka punya visi, mereka punya target, mereka punya kasih. Saudara kita ini harus sembuh hari ini. Karena terlalu lama dia sakit. Nggak bisa nanti, nggak bisa besok, sekarang. Kita dipanggil Tuhan datang ke Papua. Kita punya visi. Ada orang ngumpul di Papua, betul? Itu saudara kita yang nggak punya pendidikan. Maaf kepada beberapa guru, 2 hari ini saya ngotot untuk membuat proposal sekolah unggulan, walaupun ada nggak setuju. Kenapa saya ngotot? Dengarkan sudah. Karena hari Minggu yang lalu, belum seminggu, baru seminggu besok, saya ketemu orang yang saya nggak pernah kenal. Dia nggak nyebutkan nyiapkan dana berapa, tapi dia berkata kalau kamu bangun satu sekolah, dana itu pasti cukup. Saya bilang ini Papua. Saya tanya, lalu bagaimana saudara bisa kenal saya? Dia jawabnya, siapa nggak kenal kamu? Dia bilang begitu. Oh tunggu dulu, saya tanya begitu. Jadi saya nggak pernah ketemu, seumur hidup saya nggak pernah ketemu dia. Dia sih sering dengar saya kok. Bayangkan hari Minggu itu, saya mau berkati satu pernikahan. Dia datang khusus ke pernikahan itu bukan karena dia diundang, nggak karena juga menikah siapa. Cuma dia diberitahu orang kalau saya di Jakarta cuma berapa jam. Karena saya cuma 3 jam di Jakarta, terus saya berangkat ke Papua hanya untuk memberkati itu saja. Jadi dia nyempat begitu saya memberkati dia tarik saya keluar cepat saja. Ada dana untuk membangun sekolah. Oh ya, saya tanya sekolah apa ya? Sekolah apa yang kamu bangun? Dan saya bilang sekolah unggulan, silakan. Nah itu saya kaget. Itu sebabnya saudara kalau kita mau berjalan dengan papa kita, asal kita sehati, luar biasa. Nah, berapa hari ini kan saya nawarkan tentang Andrew Julius. Ternyata kita belum kenal. Nah, saya percaya dia nanti akan menangani khusus sekolah unggulan. Jadi tentu saya persiapkan begitu rupa. Kalau kita mau sehati melihat karena ada orang lumpuh di tanah, ayo kita kompak, ayo kita sehat. Waktu Pak Daud dengar, lu kenapa kita enggak itu ya? Kan untuk gedung SMA kita sudah dana dari provinsi. Nah saya percaya kalau ada ini, seandainya provinsi belum dapat dan orang ini bilang untuk bangun sekolah, saya akan teruskan SMA ini, tak sudah dapat. Bahkan dia minta saya dana ini cukup untuk bangun sekolah di 3 provinsi. Mau mana saja saya tanya, Papua, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah. Saya tanya kenapa 3 itu? Sudah nggak ada waktu, nanti saya akan ceritakan. Saya sudah ketemu di Kalimantan Barat. Proposal sudah masuk hari Jumat yang lalu Kalimantan Barat. Saya tinggal tunggu Sulawesi Tengah, dia minta khusus Poso. Sebelum dapat jawaban dari Poso, saya hubungi berapa orang di sana. Lihat saudara, kalau kita punya hati, Papa akan bekerja dengan fasilitas. Katakan amin. Maka itu saya percaya betul, buat Papa di surga, yang pertama dia cari itu hati, bukan otak. Otak itu gampang, kapan saja kita bisa belajar. Sekolah hati, sekolah kehidupan itu perlu waktu. Maka itu kalau kita bisa lulus dalam setiap kejadian di hidup kita, maka Tuhan akan percayakan kita hal besar dalam hidup. Maaf lagi sekali kalau saya ceritain, nggak mungkin Tuhan akan percayakan saya begitu banyak. Kalau selama sekian puluh tahun dalam hidup saya sekolah kehidupan ini, dalam manajemen kehidupan ini, Tuhan tahu saya sembrono menggunakan uang. Percaya? Dia nggak akan percaya saya hal yang besar. Betul kan? Ini konsep hidup. Maka itu jangan sampai kita gagal di sekolah kehidupan. Nggak ada ruang kelasnya, nggak ada gurunya. Betul nggak? Gurunya adalah kita sendiri. Ruang kelasnya adalah hidup kita sendiri dalam sekolah kehidupan ini. Dan saya menemukan semua inventor, penemu-penemu hebat itu, mereka nggak sekolah-sekolah umum. Maka itu saya selalu meyakinkan, mereka para penemu itu tidak pernah sekolah dulu baru menemukan. Betul nggak? Mereka itu menemukan dulu sesuatu baru lahir fakultasnya. Jadi mereka itu nggak sekolah, tapi mereka sekolah. Kenapa? Mereka sekolah di sekolah kehidupan. Semua inventor itu melihat kehidupan ini. Di situ tuh perlu apa ya? Di otak-atik perlu apa? Ketika saya mempelajari biografi Madame Curie, pemecah uranium, saya tuh tertarik dengan dia. Perempuan, orang miskin, dia itu dari Polandia.
Ngapain kamu sibuk-sibuk memecahkan uranium?